Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebagian dari kita belum banyak yang tahu bagaimana mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Stay fokus, dengarkan baik-baik dan cermati. Oke, kita mulai. Sebagian besar dari kita menganggap bahagia itu ada syaratnya dan ada di luar diri kita. Saya akan bahagia jika keinginan saya terpenuhi. Saya akan bahagia asal trauma saya hilang. Saya akan bahagia ketika saya sudah sembuh dari penyakit saya. Saya akan bahagia kalau saya sudah kaya. Dan saya akan bahagia kalau ini dan kalau itu. Padahal sebenarnya diri kita sudah bahagia. Kita hanya tidak mengenali kemurnian diri kita saja yang membuat kita tak bahagia. Mari kita kembali ke kemurnian diri kita yang berisi bahagia yang tak terbatas dan tak bersyarat. Dan itu ada di dalam diri kita, tak perlu dicari, cukup dikenali. Jika perlu bukti, baru percaya. Oke, bukti pertama, seperti orang yang memakai obat-obatan terlarang. Bukankah hanya memicu saraf-saraf dan hormon kebahagiaan agar keluar dari dalam diri kita, walaupun dengan cara paksa? Dan orang yang dihipnotis, banyak yang mengatakan kalau kita dihipnotis dengan level yang sangat dalam, mereka mengatakan sensasi sangat bahagia. Bahkan ada yang tak mau keluar dari kondisi itu. Dan orang yang mengheningkan diri dan menyatu dengan kesadaran, itu sensasinya tak terlukiskan, walaupun tidak banyak yang bisa melakukannya. Dan bukankah itu beberapa bukti bahwa bahagia itu sudah ada dalam diri kita? Tinggal dikenali saja. Bagaimana cara mengenalinya? Salah satu caranya adalah dengan sadar di setiap gerakan kita. Kita bergerak bukan karena program yang terinstal dalam pikiran bawah sadar kita, tapi dengan sadar. Jadi tak ada penyesalan. Bahasa tarekatnya untuk mengenali kebahagiaan ini adalah zikir. Zikirlah kamu dikala berdiri, duduk, dan berbaring. Artinya setiap saat. Bukan zikir dengan ucapan saja, bukan dengan pikiran saja, bukan dengan rasa saja, tapi dengan kesadaran diri. Lalu, kalau bahagia ada di dalam diri, lalu buat apa kita kerja dan cari uang? Kita mesti pisahkan antara batin, yaitu pikiran dan perasaan dan tubuh. Batin kita tak butuh banyak makan, pakaian, dan lain-lain. Tapi badan kita masih perlu makan, pakaian, dan lain-lain. Kita makan atau tidak makan tidak berpengaruh pada kebahagiaan atau ketenangan. Walaupun memang jadi berat mengenali kebahagiaan dan ketenangan di tengah himpitan kemiskinan. Banyak juga petapa-petapa yang jarang makan tapi tetap tersenyum. Petapa spiritual tentunya ya. Bukan petapa yang cari materi dunia. Dan sadar yang saya maksud di sini kurang lebih artinya mengetahui ke arah mana perhatian kita menuju. Kalau kita menyadari nafas, artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke nafas. Kalau kita sedang menyadari sensasi rasa yang muncul, artinya kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke sensasi-sensasi yang muncul di perasaan kita. Biar tambah searah pemahaman kita tentang sadar, kita perhatikan contoh berikut. Kita sadar, mata kita sedang melihat tulisan ini, melihat video ini. Artinya, kita tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah pada mata dan tulisan ini sekaligus. Kita menyadari diri kita yang sedang duduk, artinya kita mengetahui bahwa perhatian kita sedang mengarah pada pantat kita yang menempel pada alas duduk. Kita menyadari ketakutan kita, artinya kita mengetahui bahwa perhatian kita sedang mengarah pada sensasi takut itu. Sadar ini tidak diusahakan, karena secara alami kita akan sadar dengan sendirinya. Seperti matahari
yang secara alami memang bersinar. Kita tidak sadar itu, selain sedang tidur atau pingsan, adalah kita terbawa pikiran atau perasaan. Kita disebut tidak sadar kalau kita melamun atau larut dalam pikiran atau larut dalam perasaan. Ketika kita tahu bahwa kita sedang larut dalam perasaan, maka ketika itu kita disebut sadar. Dan untuk apa kita belajar sadar? Kalau kita sadar, biasa pikiran kita berhenti. Walaupun tidak berhenti, tapi kita tahu bahwa pikiran kita sedang berjalan. Jika tahu bahwa perhatian kita sedang mengarah ke pikiran kita, dan kegiatan menyadari ini tidak pakai usaha, jadi tidak mungkin membuat kita lelah atau tidak enak badan. Kalau itu terjadi, berarti ada yang salah pada diri kita. Kita lihat bahagia ketika kita sedang menyadari nafas misalnya. Kita tahu bahwa ada perhatian yang mengarah ke nafas. Pertanyaannya, siapakah yang memperhatikan itu? Karena aktivitas alaminya menyadari, maka yang memperhatikan itu biasanya disebut kesadaran. Kesadaran ini mempunyai sifat non-dualitas. Arti sederhananya tidak mendua, tidak berpasangan. Begitu sajalah, biar sederhana. Di kesadaran yang sifat alaminya menyadari dan mengamati ini, hanya ada kebahagiaan, tanpa ada kesedihan, sebab punya sifat non-dualitas, tak berpasangan. Kebahagiaan yang bukan perasaan, sebab dia sendiri yang mengamati perasaan itu. Nah, kabut penghalang dari kebahagiaan murni ini adalah kabut pikiran, perasaan, dan ego. Salah satu tujuan kita menyadari adalah agar pikiran dan perasaan kita diam. Sebab biasanya kalau diperhatikan, pikiran kita akan diam. Ketika pikiran dan perasaan diam, maka muncullah ketenangan. Makin lama pikiran dan perasaan kita diam, makin bening juga batin kita. Ketika semua terlihat bening, maka biasanya kita bisa mengetahui keberadaan kebahagiaan murni itu. Jadi, salah satu tujuan kita sadar setiap saat adalah agar pikiran lebih banyak diam. Ketika pikiran diam, maka kita akan tenang. Ketika tenang, kita makin dalam. Maka kita akan mengenali kebahagiaan tertinggi. Dan kebahagiaan tertinggi adalah menyadari atas segala nikmat dari Allah yang telah kita dapatkan. Tetap sadar dan selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.